Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, serta serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan standar nasional pendidikan pada standar proses dalam mewujudkan profil kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka perlu suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memaksimalkan potensi peserta didik dan meminimalisir kesenjangan belajar siswa atau yang lebih dikenal dengan learning gap. Adapun dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, diperlukan adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti identifikasi kebutuhan belajar siswa, strategi pembelajaran berdiferensiasi, serta penilaian yang berkelanjutan. Pada kebutuhan belajar murid, dalam mengakomodir keberagaman dan keunikan murid, perlu adanya identifikasi terhadap kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, seperti yang disampaikan Tomlinson dalam bukunya. Kesiapan belajar murid adalah tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Minat belajar murid adalah suatu keadaan mental dengan menghasilkan respon terhadap suatu situasi tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Kemudian profil belajar murid adalah kondisi tertentu yang membuat murid nyaman untuk belajar serta gaya belajar murid yang meliputi visual, belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengar, kinestetik, belajar sambil melakukan. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan murid, guru dapat menggunakan metode penilaian diagnostik dan observasi, penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Pada tahapan berikutnya adalah tahapan strategi pembelajaran, menyesuaikan dengan hasil identifikasi dan pemetaan kebutuhan belajar siswa, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diferensiasi konten, berkaitan dengan materi, pengetahuan, keterampilan yang ingin disampaikan kepada siswa. Diferensiasi proses berkaitan dengan metode atau model pembelajaran yang digunakan untuk merangsang pembelajaran agar siswa antusias dalam pembelajaran. Kemudian diferensiasi produk berkaitan dengan hasil atau karya yang dihasilkan siswa dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Adapun koneksi antar materi dari penjelasan singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut ternyata selaras dengan materi-materi sebelumnya pada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 sampai dengan modul 1.4. Adapun keterkaitan dengan modul 1.1 sebelumnya, beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian filosofi tentang berhamba pada anak, di mana pendidikan harus berpihak pada murid sesuai kodrat bakat pada anak. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana salah satu nilai dan peran guru penggerak yang selaras dengan modul 2.1 ini adalah
nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, serta peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Adapun pada modul 1.3 dalam penyusunan prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan bagja menghasilkan sebuah visi sekolah yang salah satunya adalah keberpihakan terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan pada modul 1.4 bagaimana peranan budaya positif dan disiplin positif agar dapat mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif yang berpihak pada murid sehingga murid dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Adapun kesimpulan dari keterkaitan atau koneksi antar materi tersebut adalah bagaimana menciptakan situasi dan kondisi belajar yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan belajar murid agar murid dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya dalam pembelajaran di kelas, adalah pentingnya bagi guru untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui identifikasi kebutuhan belajar siswa yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang diperoleh secara valid dari hasil penilaian diagnostik dan observasi, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kemudian diturunkan menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga diharapkan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi segala keberagaman dan keunikan murid dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berorientasi terhadap kebutuhan murid di kelas dan nantinya akan meningkatkan antusias belajar siswa serta dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Demikian penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Serta ucapan terima kasih saya kepada Bapak Agus Nurjito selaku fasilitator, Bapak Samsul Arifin selaku pengajar praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.